Ketika Tuhan menghajar kita, hal ini dilakukan karena Allah mengasihi kita. Dan itu menandakan bahwa kita adalah anak-Nya, di mana seorang bapa akan mendidik anak-anaknya supaya hidup benar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Berbahagialah orang yang dihajar Tuhan. Seringkali kita tidak suka atau kita marah terhadap orang yang menegur kita. Dan melalui nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini kita dinasehatkan bahwa janganlah kita marah terhadap teguran atau kritikan seseorang terhadap kita. Bahkan banyak pula orang yang meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan orang yang menegur atau mengkritik kita dengan ketulusan. Kita akan menganggapnya sebagai musuh kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Ibrani 12 ayat 6 dan yang ke-10. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Demikian juga ketika Tuhan menghajar kita, hal ini dilakukan karena Allah mengasihi kita. Dan itu menandakan bahwa kita adalah anak-Nya, di mana seorang bapa akan mendidik anak-anaknya supaya hidup benar. Jika bukan anak, tentunya bapa tidak akan menghajarnya. Dan apa yang dilakukan ini bukan karena kebencian, tetapi karena itu semua untuk kebaikan kita. Allah mau supaya kita tidak binasa karena dosa. Oleh sebab itu, Ia menghajar kita. Jika kita tidak mau dididik oleh Tuhan, maka kita sama dengan orang fasik. Ingat, Musa berada di Mesir selama 40 tahun lamanya. Kemudian, ia dididik Tuhan di padang gurun selama 40 tahun juga. Dan Tuhan sedang mempersiapkan Musa untuk satu tugas yang penting, yaitu membebaskan umatnya dari penindasan di Mesir. Jadi, Musa sedang dipersiapkan untuk satu misi yang luar biasa. Seorang pemimpin harus mau untuk dididik, ditegur, dan dikoreksi oleh Tuhan. Dan ini membutuhkan satu kerendahan hati yang luar biasa. Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan menyadari kesalahan dan kita akan mendengar nasihat atau teguran dari orang yang menegur kita. Amsal 19 ayat yang ke-18. Amsal 19 ayat yang ke-18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ayat ini menasihati kita untuk mendidik, mendisiplin anak kita. Selama masih ada harapan, masih ada kesempatan, hal ini harus dilakukan sebelum terlambat. Dan ini dilakukan bukan karena kebencian, tetapi rasa sayang pada anak kita. Kita tidak mau kehidupan anak-anak kita menjadi sengsara di kemudian hari. Kita mau supaya anak-anak kita bisa menikmati
berkat dan pemeliharaan dari Tuhan. Kita tidak mau hidupnya kelak nanti menderita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang berbahagialah orang yang dihajar oleh Tuhan. Karena itu tandanya kita masih dianggapnya sebagai anak dan masih ada harapan untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami harus mengalami pukulan, kami harus dihajar ya Bapa oleh Engkau. Itu tandanya kami adalah anak-anak Engkau ya Tuhan. Engkau menghajar kami bukan karena benci, tetapi itu merupakan tanda Engkau sayang dan rindu agar kami hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bisa bersama dengan Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami yang kadangkala kami menjadi marah, bahkan kami menganggap orang-orang yang menegur kami sebagai musuh kami. Biarlah Tuhan, kami disadarkan dan kami boleh memiliki kerendahan hati sehingga kami bisa ditegur, kami bisa berubah dari hidup kami yang salah kembali kepada jalan Engkau yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siap